Halo Sobat Data, kembali lagi di channel Buka Data. Channel di mana kalian akan mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar apa? Agar kalian tidak ketinggalan informasi dari kami. Komedian, siapa yang tidak suka dengan komedian? Semua orang suka akan tertawa. Tentunya kali ini kita akan membahas komedian yang bergenre stand up. Stand up komedi atau bisa dibilang komika banyak peminatnya. Pelawak tunggal ini berhasil meningkatkan selera para penontonnya. Tidak tanggung-tanggung, stand up komedi juga mempunyai penghasilan yang sangat tinggi. Kali ini Buka Data akan berbagi berbagai informasi komedian dengan kategori stand up komedi yang berpenghasilan tinggi di dunia. Siapakah komedian stand up yang berpenghasilan tinggi ini? Kita akan kupas dalam-dalam. Yang pertama ada Kevin Hart. Kevin Hart sudah tak lagi menjadi pembawa acara di ajang penghargaan bagi insan perfilman Hollywood. Oscar atau Academy Awards dan tweetnya yang dinilai melecehkan kaum homoseksual membuatnya harus menggelar tur permintaan maaf. Namun secara komersial, komedian tersebut nampaknya tak tergoyahkan. Pada periode 1 Juni 2018 dan 1 Juni 2019, dia mampu meraup total 59 juta US dollar yang untuk kedua kalinya mengantar Kevin ke peringkat pertama komedian stand up komedi berpenghasilan tertinggi versi majalah Forbes. Secara keseluruhan, para komika dalam daftar 10 besar meraup pendapatan senilai total 270 juta US dollar atau turun sampai dengan 20 juta US dollar dari pendapatan tahun 2018. Penurunan tersebut terjadi karena beberapa komika dengan bayaran mahal mengurangi kuota penampilan mereka tahun ini, termaksud Chris Rock yang tahun lalu mengumpulkan 30 juta US dollar dan Dave Chappelle dengan meraup 35 juta US dollar. Sementara kerjasama dengan jejaring Netflix masih merupakan faktor kunci untuk mendapatkan bayaran terbaik di jalur komedi. Setidaknya 6 antara 10 komika top melakukan hal tersebut. Berikutnya peringkat kedua diduduki oleh komika kawakan Jerry Seinfeld yang secara konsisten masuk jajaran komedian dengan bayaran tertinggi versi Forbes. Penghasilannya mencapai 41 juta US dollar. Kemudian lalu turun menjadi 57,5 juta US dollar tahun lalu karena dia tidak mengirimkan tayangan spesial pada Netflix tahun ini. Namun dia akan mempertahankan penghasilan besarnya di masa mendatang berkat sebuah rumah di The Beacon. Dan pembayaran dari jejaring Hulu untuk hak tayang streaming serial Seinfeld, Jim Gaffigan dengan penghasilan 30 juta US dollar tahun lalu ada di peringkat 3. Pertunjukan keliling masih merupakan andalan utamanya, namun dia sudah mencoba membuka pasar streaming dengan acara spesialnya Noble Ape 2018. Dan tayangan terbarunya Quality Time menjadi materi stand up pertama yang dipasarkan oleh Amazon. Pendatang baru lalu melejit di peringkat 4 adalah pembawa acara Daily Show, Trevor Noah. Dengan pendapatan 28 juta US dollar, pembawa acara biasanya masuk kategori lain dalam pemeringkatan Forbes. Namun, karena sebagian besar penghasilan Trevor setahun terakhir diperoleh dari penampilan stand up, maka dia dinilai memenuhi kualifikasi. Selain membawakan acara tengah malam, Trevor telah tampil mengocok perut para penonton lebih dari 70 kota di seluruh dunia. Acara spesial keduanya untuk Netflix telah tayang musim gugur lalu. Lalu bukunya Born a Crime 2016 saat ini masih masuk daftar buku terlaris New York Times untuk kategori non-fiksi paperback. Dan yang kelima diduduki oleh Sebastian Maniscalco dengan penghasilan 26 juta US dollar. Disusul oleh Gabriel Iglesias 22 juta US dollar dan satu-satunya komika perempuan yang masuk daftar ini adalah Amy Schumer yang pertama kali masuk jajaran 10 besar pada tahun 2017. Meski harus mempersingkat masa tur karena gangguan kesehatan saat hamil, namun penampilannya sukses secara finansial. Menurut Pollstar, tiap pertunjukan Amy bernilai rata-rata setengah juta dolar per kota. Wow, amazing. Acara spesialnya untuk Netflix, Growing juga memberikan kontribusi signifikan sehingga Amy bisa mengumpulkan 21 juta US dollar tahun lalu. 3 peringkat terakhir dalam 10 besar ini dihuni berturut-turut oleh Terry Vetter, 17 juta US dollar.
Jeff Dunham dengan 15 juta US dollar, dan Aziz Ansari dengan 13 juta US dollar. Dolar, ini tuh dolar. Gimana kabarnya dengan stand up komedi atau komika dari tanah air? Tidak kalah penting, urutan penghasilan komika atau stand up komedi yang berasal dari tanah air ini cukup membuat kita tercengang dengan penghasilan yang sangat fantastis. Tentu yang tidak asing di telinga kita ketika mendengar stand up komedi atau komika tidak jauh dengan Raditya Dika. Rasanya tak dapat dibantah lagi bahwa sosok Raditya Dika selalu menjadi sorotan di dunia komika. Siapa yang nggak tahu beliau? Hal tersebut karena sosok yang selama ini begitu lekat dengan istilah jomblo ini sudah tidak berlaku lagi dikarenakan Raditya Dika sudah menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik bernama Anissa Aziza dan sudah dikaruniai buah hati. Pernikahan ini seolah menjadi pelengkap kesuksesannya sebagai seorang lelaki. Ya wajar lah. Karir Raditya Dika sebagai seorang entertainer memang luar biasa moncer. Berawal dari seorang penulis buku yang membuka jalan lewat blog, Raditya Dika kemudian sukses menjadi seorang stand-up komedian, presenter, aktor, bahkan sutradara. Sebagai seorang yang multi talenta dan terjun di banyak bidang, tentu cukup sulit untuk mengkorek-korek kekayaan dan penghasilan seorang Raditya Dika. Sosok bernama asli Dika Angkasa Putra Murwani ini tentu saja punya banyak sumber penghasilan. Ia mendapatkan royalti buku, penghasilannya dari YouTube, honor main film, bahkan sampai menjadi seorang sutradara. Mari kita coba kupas satu persatu. Penghasilan lain Raditya Dika selain dari YouTube tentu saja adalah dari royalti buku. Seperti diketahui, Raditya Dika sudah mencetak banyak buku. Dari mulai Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, Radikus Makan Kakus, Babi Ngesot, sampai buku terbarunya Ubur-ubur Lembur. Mungkin banyak lagi buku-buku yang lainnya. Kalau saya lupa, tolong bantu kalian komen ya di bawah. Buku-buku Raditya Dika hampir semuanya cetak ulang berkali-kali. Info dari penerbit buku, satu kali cetak buku Raditya Dika diproduksi sebanyak 10.000 eksemplar dengan rata-rata cetak ulang per tahun mencapai 5 kali. Raditya Dika mendapatkan royalti buku sebesar 10% dari harga buku. Jika dalam setahun kita anggap ada 2 buku yang dicetak ulang, maka perkiraan penghasilan Raditya Dika dalam 1 tahun adalah 500 juta per tahun. Itu hanya dari buku loh, Bung. Selain YouTube dan royalti buku, penghasilan lainnya berasal dari dunia film. Dalam hal ini, Raditya kerap bertindak sebagai sutradara, penulis skenario, bahkan aktor. Dalam setahun Raditya Dika bisa mendapatkan penghasilan minimal dari dunia film sebesar 525 juta. Ditulis minimal karena memang itu adalah penghasilan yang sangat-sangat dasar. Belum termasuk penghasilan Raditya Dika yang lain, seperti endorse, iklan, sampai honornya yang pengisi acara di berbagai stasiun televisi, kayak Comic Action, Stand Up Comedy Indonesia yang di Kompas TV, atau Galau Night yang di Metro TV, Stand Up Comedy Academy Indosiar, Gen Z, Trans 7, dan juga bukan sekedar wayang di net. Nah, selain kecantikan istrinya, hal lain yang juga pantas untuk menjadikan iri terhadap Raditya Dika memanglah kekayaannya. Dulu jomblo dan kaya raya, sekarang menikah tetap aja kaya raya. Yang kedua ada Mongol. Mongol stres dengan bayaran selangit yang diterimanya setiap kali tampil di stand up komedi. Tak salah, Mongol stres disebut sebagai komika termahal pada saat itu. Tarif komika asal Manado ini untuk sekali manggung bisa menyentuh angka puluhan juta rupiah. Mongol Stress pun belak-belakan soal honornya sekali manggung. Dia bilang kalau di Jakarta per 15 menit saya dibayar Rp 25 juta loh. Kalau untuk luar kota per 15 menit 45 juta rupiah. Bahkan Mongol pernah mendapatkan bayaran 70 juta rupiah hanya berstand up dengan waktu 40 menit saja. Itu diucapkan oleh Mongol. Pria dengan bernama asli Roni Immanuel ini membeberkan sejumlah alasan soal harga sekali melawak yang terbilang fantastis untuk ukuran seorang komika. Kenapa jadi mahal? Karena saya bisa perform di depan jenderal, pejabat, dan orang-orang penting. Tapi kalau di luar kota, ada jarak yang ditempuh dan lokasi juga menentukan tarif manggung. Ucap Mongol. Bintang film komik Egg ini mengaku bahwa dirinya sudah menerima bayaran fantastis sebagai komika sejak namanya melambung di program stand up komedi, meskipun saat ini Mongol Stress punya banyak pesaing sebagai komika. Mongol Stress pernah bilang, sebenarnya komika yang paling sering diminta tampil itu adalah Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, dan Soleh Solihun. Tapi karena mereka semua sibuk, jadi jatah off air lari ke saya semua. Hahaha. Mongol dengan canda khasnya. Lalu berikutnya ada Dodit Mulyanto.
Dodit Mulyanto kini telah menjadi komika sukses yang dikenal luas oleh masyarakat. Hampir di setiap show stand up komedi, Dodit menjadi komika yang ditunggu-tunggu oleh para penontonnya. Maksud saya, ciri khas yang paling mudah diingat dari Dodit Mulyanto saat di panggung adalah pembawaannya yang medok, khas Jawa. Sebelum mencapai popularitasnya, seperti sekarang, Dodit pernah berprofesi sebagai guru geografi. Melalui kanal YouTube Raditya Dika yang dipubliskan pada 20 Februari 2019, Dodit membeberkan penghasilannya. Hidup sebagai stand up komedian dibandingin jadi guru, itu penghasilannya berapa kali lipat sih? Kira-kira aja dalam sebulan. Itu adalah pertanyaan Raditya Dika di podcast channel YouTube-nya. Gimana kalau 25 kali lipat? Waduh, jawab komika itu dengan malu-malu. 25 kali lipat, bos. Menanggapi hal itu, Raditya Dika sontak seperti tidak percaya. 1 bulan jadi stand up comedian kayak sekarang ini ya, itu sama kali 25 bulan bekerja jadi guru. Raditya Dika bertanya lagi. Dijawab oleh Dodit Mulyanto, iya, sekali show. Berarti sekali show, bayaran Dodit Mulyanto itu seperti 25 bulan bekerja jadi guru. Jadi, menjadi stand up comedian benar-benar mengubah hidup Dodit. Tak heran jika kini hidup Dodit bergelimang harta. Terinspirasi dari saluran luar negeri, Dodit menggunakan penghasilannya untuk membeli tanah di samping hutan. Wow. Nah, tidak menutup kemungkinan teman-teman di sana bisa menjadi stand up comedian atau komika. Well, itulah para komika atau stand up comedian yang berpenghasilan tinggi. Versi Buka Data. Oh iya, buat teman-teman di sana, kalau ada informasi komika berpenghasilan tinggi lainnya yang belum kami sebutkan, komen di kolom komentar ya guys. Ditunggu nih. Jangan lupa like, comment, and share. See you.